Saya Romo Adrianus Maradio PR. Saya Romo Vikep untuk Kevikepan Yogyakarta Timur. Dalam supervisi ini, saya sebagai ketua supervisi di Kevikepan Yogyakarta Timur. Untuk kemetiran ini supervisi yang pertama kali di Kevikepan Jakarta Timur. Supervisi akan berlangsung dari tanggal 20 Juni sampai dengan 31 Oktober setiap hari Senin di Kevikepan Yogyakarta Timur. Supervisi diadakan di Keuskupan Agung Semarang. Ya, keuskupan lain juga ada, tetapi dengan nama yang berbeda tentu saja. Seperti Jakarta pasti juga sudah ada. Bahkan Jakarta itu pernah belajar di paroki yang kita cintai di kemetiran ini. Ya. Maksud dan tujuan dari supervisi itu untuk memastikan 3 tata penggembalaan, tata kelola harta benda, dan tata kelola administrasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Keuskupan Agung Semarang. Jadi semuanya sama, ya, semuanya sama, pedomannya itu sama, dan itu harus dijalankan semua oleh paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Tujuannya untuk apa supervisi? Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu pelayanan, ya, pelayanan kepada umat, sehingga umat akan terbantu. Misalnya berkaitan dengan penggembalaan yang ada di sini, dengan berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan pastoral Dewan Pastoral Paroki. Di situ ada job desk yang amat sangat jelas dan bagaimana itu diimplementasikan secara konkret di setiap paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Ya. Demikian juga dengan tata kelola administrasi. Ini sangat-sangat membantu umat untuk mencari data-data. Apakah itu baptisannya, apakah itu penguatan ataupun pernikahan, kapan dilaksanakan, itu semua, kapan mereka terima, itu mudah sekali untuk kita temukan. Tata kelola harta benda jelas, supaya harta benda yang dimiliki oleh paroki itu dikelola secara transparan, akuntabel, dan kredibel. Ini yang mesti harus dijalankan berkaitan dengan 3 tata ini. Jadi supervisi bukan untuk menilai dengan kelas-kelas A, B atau C, bukan itu. Tetapi lebih pada soal memastikan bahwa 3 tata di setiap paroki itu mengikuti pedoman yang dibuat oleh Keuskupan Agung Semarang. Saya Romo Vincentius Yudo Widianto, PR, biasa dipanggil Romo Yudo. Sekarang bertugas di Kalasan sebagai vikaris paroki. Oke, saya di tim supervisi menjadi anggota saja, lalu bertanggung jawab di bagian tata kelola administrasi. Jadi ada 3 ya, tata kelola penggembalaan, tata kelola administrasi, tata kelola harta benda. Jadi saya di tata kelola administrasi. Ya, kalau tata kelola administrasi itu intinya soal administrasi, baik di kantor sekretariat paroki, juga di sekretariat Dewan Paroki. Jadi misalnya nih ya, di kantor sekretariat paroki itu kan ada banyak buku-buku sakramen, baptis, perkawinan, penguatan, semua sakramen itu kan ada bukunya. Nah itu dicek tulisannya bagaimana, datanya lengkap atau enggak, ada coretan atau enggak. Juga kalau sekretariat Dewan itu misalnya rapat-rapat itu ada notulensinya atau enggak, ada lemari nyimpennya enggak, gitu loh. Nah, itu seperti itu dicek. Lalu kalau misalnya masih belum baik ya diberi rekomendasi supaya lebih baik. Itu sih kurang lebih. Kalau di keputiran baik untuk administrasinya, ya memang pasti ada yang perlu ditingkatkan, pasti ada. Ya semua baik kecuali yang tidak dalam arti tertentu. Tapi maka ada rekomendasi ya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjadi paroki yang lebih baik dalam segi administrasi,
nggak banyak banget, tapi secara penulisan sudah rapi, secara penyimpanan juga oke, fisik-fisiknya juga oke. Paling satu tadi yang jadi rekomendasi, ada AC di ruang arsip. Nah itu belum ada itu. Jadi, biar arsipnya kedinginan, orangnya nggak apa-apa. Itu saja sih. Baik, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Kah dalem. Saya Romo Dadang, sementara ini tugas di Paroki Kalasan. Saya menjadi tim supervisi Kevikepan Jogja Timur, bagian penggembalaan, tata penggembalaan. Saya menjadi tim supervisi bukan karena pilihan saya, tetapi karena gereja membutuhkan. Gereja apa? Gereja Keuskupan Agung Semarang. Paling dekat mana? Kevikepan. Sejak Kevikepan Jogja belum dimekarkan, sama si Esat sudah ikut tim supervisi tahun 2014 ya. Lalu supervisi lebih spesifik sekarang ke Jogja Timur karena Kevikepannya menjadi 2 untuk Jogja. Nah sementara itu sejak dulu saya dipilih atau diarahkan ke pengembalaan, tata pengembalaan dari 3 tata, administrasi, harta benda, saya pengembalaan. Mengapa pengembalaan saya juga tidak tahu karena kebiasaan saja lah ya. Nah yang bisa dilakukan dalam tata pengembalaan adalah memastikan bahwa tata pengembalaan di paroki itu berjalan dengan baik. Di antaranya mekanisme rapat. Adakah rapat rutin? Lalu kalau ada persoalan-persoalan diselesaikan dengan cara apa? Lalu program pelayanan di masing-masing bidang sesuai arah dasar keuskupan, sesuai dengan rikaskah atau selera paroki. Nah itu kan bisa dilihat. Dan itu menyenangkan karena dengan supervisi bisa mengetahui, belajar dinamika paroki yang dikunjungi ya. Jadi tema supervisi itu bukan untuk memberikan penghakiman, penilaian, tapi kunjungan lah. Punyamu apa gitu kan, dinamikamu bagaimana. Lalu kami mengapresiasi dan kalau ada beberapa catatan kami memberi rekomendasi. Itu kalau ditanya motivasinya apa ya karena penugasan saja. Sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kalau hambatan nggak ada ya, hanya dari pastoran harus berangkat siang, mengurangi waktu tidur siang. Itu saja hambatannya. Kesan-kesannya nggak ada, semua dijalani dengan sukacita. Semua akan ringan pada waktunya. Saya Romo Yohanes Dwi Hersanto, pastor paroki Kemetiran Jogja. Saya merasa senang bahwa tim supervisi Kevikepan Yogyakarta Timur mengunjungi paroki kami untuk menyupervisi, mengoreksi apa yang perlu dikoreksi sehingga kami bisa tahu apa yang harus diperbaiki demi pelayanan pada umat yang lebih baik, lebih tepat, sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang dan visi misi Bapak Uskup dalam mengembalakan umat Katolik di keuskupan ini. Saya senang sekali, berkah dalam. Kenalkan, nama saya Antonius Joko Tirtono selaku Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki periode 2019-2023. Ya, bahwa adanya supervisi ini merupakan sebuah semangat bagi kami untuk dalam melayani di Dewan Pastoral Paroki dikarenakan rapot-rapot kami yang selama kami lakukan selama ini itu adalah dapat terekam dengan baik sehingga menjadikan evaluasi bagi kami apakah hal-hal yang pernah kami lakukan, apakah ada hal-hal yang belum kami lakukan, sehingga ke depan untuk akan lebih baik lagi. Dan kami akan melakukan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan. Semua ini adalah untuk kemajuan daripada sebuah organisasi di gereja kita ini, sehingga akan lebih maju. Termasuk salah satunya menjadi tolak ukur kita selama pandemi ini apa yang bisa kita lakukan.
Kemudian selama pandemi ini apa yang kita bisa perbuat. Kemudian ke depannya kita akan melakukan apa. Sehingga ke depan punya program-program yang secara khusus, khususnya program-program yang visioner. Termasuk salah satunya tahun ini kita juga akan penggantian Dewan Pastoral Paroki sampai dengan lingkungan dan ketua wilayah, sehingga melibatkan regenerasi orang-orang muda yang bisa tampil, bisa ikut berkarya untuk memajukan di gereja ini, untuk organisasi di gereja ini kita yang sangat kita butuhkan dan kita cintai. Saya Romo Sumantoro sebagai pastor pembantu atau vikaris parokhialis Paroki Kemetiran. Tadi sudah ada supervisi yang menurut hemat saya menjadi hal yang penting adalah rekomendasinya. Rekomendasinya salah satunya apa yang harus kita perbuat setelah hal-hal yang sudah baik juga sudah diteliti oleh para supervisor seperti, tetapi masih ada hal-hal yang perlu ada perbaikan-perbaikan, terutama menghadapi aneka macam hal sudah pandemi ini. Sudah pandemi, kita sudah melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan pandemi, misalnya vaksinasi sampai 3 kali. Dari vaksin pertama, vaksin kedua, sampai booster kira-kira sekitar bulan Januari kemarin, lama ini. Dan juga dari pihak kami ada beberapa bantuan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Ada beberapa, setiap kali tanggal muda, tanggal tua mereka datang untuk minta bantuan yang kita bantu secukupnya karena karena keterbatasan dana dari paroki, karena pandemi juga pasti umatnya yang ikut misa berkurang, sehingga kolektornya juga berkurang. Maka juga dengan keadaan seperti itu tetap kita membantu mereka yang membutuhkan bantuan, kurang-kurangnya bantuan finansial. Karena mereka yang dibutuhkan adalah dana, uang, dan sebagainya. Yang beasiswa tetap jalan, seperti yang telah disampaikan oleh Dan Parmes, itu tetap jalan. Tapi yang istimewa adalah mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan karena pandemi itu. Itu yang bisa saya katakan. Dengan demikian, supervisi untuk paroki Kemetiran telah selesai. Nanti kalau misalnya ada mutasi Romo begitu di Kemetiran ini lalu akan ditindaklanjuti oleh penggantinya, gitu ya. Supaya Romo sudah bersama kita semua, tentu juga dibantu oleh pengurus dalam pastoral parokialnya dan juga bendahara. Kalau ada struktur awal ya,